Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Interaktif. Jumpa lagi bersama saya Dede Silawati. Tentunya di Interaktif Podcast, yang mana untuk ini akan kita posting di YouTube channel kita Diskominfo TKH. Dan edisi spesial kali ini dari rekan-rekan IDEP. Nah, sebelum kita jelaskan nih apa sih itu IDEP, kita kenalan dulu nih dari Sobat IDEP ya, dan juga ada petani binaan dari IDEP ini ya Bang ya. Nah, ini ada Bang Bernando atau yang akrab disapa Bang Nando. Apa kabarnya hari ini Bang? Kabar baik. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Sudah lama nih bertugas di Kapuas Hulu nih Bang? Di Kapuas Hulu itu Yayasan IDEP masuk baru sudah hampir 1 tahun lebih. Sudah hampir 1 tahun lebih. Tentunya udah puas makan kerupuk basah ya Bang ya. Alhamdulillah ya. Gimana Bang tesnya Bang? Kapuas Hulu ya, terutama di Putu Sibau nih, kita itu udah 1 tahun lebih ada program mendampingi. Program itu fokus mendampingi petani, petani swadaya, petani model kalau di program itu sebut. Nah, udah bawa juga teman-teman petani dari lapangan. Kebetulan kemarin baru pameran produk-produk lokal yang dikembangkan oleh petani. Sekarang hari ini kita datang ke Kominfo bersama teman-teman petani. Ada Pak Unja sama Ibu Pandan. Ada Pak Unja, Pak Yosip Unja. Ini petani dari wilayah mana nih Pak? Dari Desa Labian, terus Dusun Nukit-Nukit, Kecamatan Batang Lupar. Oh, Batang Lupar. Berarti binaan yang lintas utara. Ya. Oke, kalau Ibu Ofarida Pandan, ini dari wilayah mana Bu? Saya dari wilayah Mentebah, Kecamatan Mentebah, Desa Kepala Gurung, Dusun Bukit Sunan. Itu juga mengikuti kegiatan pameran produk lokal kemarin ya Bang, yang dan juga menurut informasi ibunya juga memenangkan, ada perlombaan kemarin ya Bang. Oke, sebelum nanti mungkin akan kita bahas tipis-tipis ya untuk kegiatan kemarin ya. Nah, mungkin langsung saja nih kita ingin membahas nih Bang. Tentunya masyarakat Kapuas Hulu, teman-teman Sobat Interaktif penasaran kira-kira IDEP ini apa sih Bang? Nah, boleh perkenalkan diri, silakan. Baik, sedikit tentang IDEP ya. IDEP itu sebuah yayasan, NGO lah gaulnya disebut. Dibentuknya tahun 1999. Jadi udah cukup lama, udah 26 tahun. 26 tahun. Kebetulan tanggal 15 Mei kemarin kita berulang tahun tuh yang ke-26. Jadi dari tahun 99 memang kita sudah ada resmi didirikan. Fokusnya itu memang mendukung melayani terjadinya peningkatan kapasitas di masyarakat. Juga salah satu fokusnya itu memperkuat di pengurangan risiko bencana gitu. Dengan pendekatan permakultur. Jadi nafasnya kita tuh permakultur sebenarnya, ada paham permakultur namanya. Dan kebetulan ada program bersama mitra, kita masuk, ada peluang kita masuk dan dampingi petani-petani di Kapuas Hulu nih dari tahun 2024 kemarin ya. Sampai di bulan Mei ini sebenarnya bulan terakhir kami. Jadi kita tutup dengan pameran besar kemarin, menampilkan setelah didampingi petaninya ini, dilatih sampai punya kapasitas memperkuat sebenarnya apa sih yang jadi komoditas lokal, kekuatan lokal di sini. Kita coba ajak belajar bersama petani sampai jadi produk, dan sebisa mungkin produk itu menemukan pasarnya. Nah, tadi sempat disebutkan permakultur. Nah, ini saya aja agak asing nih. Apa sih nih Bang yang disebut dengan permakultur ini, dan mengapa konsep ini tentunya penting bagi pertanian berkelanjutan, terutama di Kabupaten Kapuas Hulu ini Bang? Ya, permakultur sebenarnya memang dari awal itu mungkin banyak dikenal luas sama orang itu sebagai paham yang sangat dekat dengan pertanian gitu ya. Tapi seiring berjalannya waktu, perkembangan terjadi, sebenarnya sudah mencakup hal-hal di luar pertanian. Jadi tidak eksklusif di pertanian saja. Dulu memang permanent agriculture dikenalnya itu, tapi sekarang sudah bisa kita geser gitu. Jadi permanent culture gitu. Jadi sebuah budaya yang nggak hanya bicara tentang pertanian gitu, tapi
budaya secara menyeluruh yang fokusnya memang berkelanjutan gitu kan. Kalau di pertanian sendiri kenapa penting? Karena dia kekuatan utamanya itu memanfaatkan input-input lokal, input-input yang sudah ada di sekitar gitu, meminimalisir adanya intervensi dari yang eksternal. Jadi kita perkuat yang emang ada di situ, itu yang kita pakai sebagai dorongan utama untuk mendukung pengembangan kemudian gitu. Untuk permakultur ini sendiri ya Bang ya. Dan untuk di Kapuasulu ini sudah diterapkan ya Bang ya dari tahun 2024 semenjak IDEP masuk di Kabupaten Kapuasulu. Nah, untuk permakultur atau konsep ini di komunitas petani ini sejak kapan nih Pak diterapkan kira-kira? Kalau di Indonesia tentunya betul. Kalau di Indonesia tentu sebenarnya hampir bisa dibilang kalau mau dicari benang merahnya mungkin bisa dibilang seluruh input pertanian nenek moyang kita gitu itu sebenarnya sudah merefleksikan permakultur, itu sudah di satu sisi bisa dibilang itu permakultur gitu karena di zaman dahulu itu kan yang ada di sekitar itulah yang dimanfaatkan kan. Jadi sebenarnya kalau mau dibilang Indonesia sudah dari kapan menerapkan permakultur, kami di IDEP sih merasa mungkin ya sudah dari dulu juga gitu tentunya. Mungkin justru pertanian konvensional yang hits lah bisa dikatakan belakangan ini justru yang barangkali membuat paham-paham permakultur, pendekatan lokal itu dilupakan atau dialihkan gitu. Nah, kalau di Kapuasulu sendiri juga harusnya sama ya dengan di Indonesia pada umumnya. Input lokal pendekatan permakultur itu sebenarnya sudah ada dari lama, cuman ya di tahun 2024 kita mendampingi teman-teman petani di sini mau mencoba memperkuat lagi pendekatan yang lebih berfokus pada apa yang ada di sekitar dan jadinya sampai kita dampingi sampai bisa menjadi sebuah produk, jadi ada nilai ekonomi lebih di situ. Oke, baik. Nah, kita alih nih bersama para petani binaan dari IDEP ya nih Bang ya. Di bersama Pak Unja. Pak bisa jelaskan nih Pak motivasi Bapak ini mengikuti pelatihan dari IDEP ini Pak. Ya, terima kasih. Saya Yosef Unja. Motivasi kita ikut di IDEP ini, kita tertarik dari programnya. Karena program IDEP itu istilahnya itu mengangkat kebiasaan nenek moyang kita dulu, yaitu bertani tanpa merusak alam. Ya, sistem pertanian itu ada sahabat alam, ramah lingkungan. Nah, itu yang dasar pertama saya tertarik ikut IDEP. Nah, lalu setelah kita pelajari dengan baik, rupanya itu memang sejalan sebenarnya dengan yang pernah kita lakukan. Cuma selalu kita lupakan yang selama ini. Saya kasih contoh, umpama kita mau nanam sayur di perkarangan. Kalau waktu nenek moyang kita itu, kita buat kotak, lalu kita timbun segala sampah-sampah, dikasih kotoran binatang situ, nanti baru kita tanami tanaman. Nah, sedangkan IDEP sama juga permakultur itu yang kita terapkan. Nah, sesungguhnya itu sebenarnya kawan-kawan IDEP itu membangkitkan kembali kearifan lokal itu. Itu. Mantap banget nih programnya ya. Yeah. Nah, untuk pengalamannya Pak, bisa diceritakan nih pengalaman selama dibina oleh IDEP ini sendiri Pak. Ya. Nah, lalu untuk pengalaman kita bergabung dengan kawan-kawan IDEP, pertama tadi ketarikan dengan programnya. Lalu setelah kita dibina, dilatih, bagaimana sih caranya bertani yang memakai konsep itu tadinya permakultur, itu adalah tanaman campur, tidak monokultur, itu bermacam tanaman, di suatu lingkungan itu kita bisa tanam semua. Nah, dulunya di pekarangan rumah saya itu, saya selalu, karena ada di depan rumah saya itu saya memang alokasikan. Sebenarnya sudah lama udah saya alokasikan tempat saya nanam sayur. Cuma sayur yang saya tanam itu tanaman tertentu ya. Nah, ketika kita udah dilatih dengan kawan-kawan IDEP, oh rupanya lokasi yang sekecil itu bisa kita manfaatkan bermacam-macam tanaman yang bisa ditanam itu.
dengan kata lainnya itu agroforestry. Nah, walaupun istilahnya kalau dulu kok kita lihat itu kan di depan rumah itu ada pohon besar, ada pohon kelapa juga di situ. Nah, kalau secara kasat mata itu tidak bisa kita fungsikan. Tetapi dengan teknik permakultur itu bisa kita fungsikan. Nah, dulunya baru 4 macam yang biasa saya tanam itu cabai, jahe, dan serai dulu. Sekarang itu ada sekitar 21 macam tanaman yang saya tanam dari itu. Dari 4 jadi 21. Wah. Nah, lalu luasan kawasan saya itu 6 kali 8. Nah, lalu yang kedua, lokasi kita itu tidak kita kacau tuh, tidak kita rusak. Yang kita pakai, bagaimana sih caranya kita memanfaatkan lokasi itu, kawasan itu, supaya bermanfaat tadinya tuh maksimal. Nah, karena memang prinsip permakultur yang diajarkan oleh kawan-kawan IDEP itu, bagaimana kita memfungsikan lahan itu dengan maksimal dan berguna untuk tambahan ekonomi kita. Nah, ini pun memang sejalan dengan program desa juga sih. Karena di desa kan PKK memang selalu mengajak tuh para ibu PKK untuk melakukan tanaman di pekarangan rumah. Yang sekarang terkenal itu adalah ketahanan pangan. Tapi pada kenyataannya kan sulit betul untuk itu pelaksanaannya itu. Nah, lalu kesimpulan saya, memang hal itu ada sesuatu yang tidak dipahami. Sesungguhnya udah kita lakukan itu. Nah, lalu sekarang itu saya udah terapkan itu, ya syukurlah. Sekarang kalau mau ambil sayur mama kacang panjang udah ada, walaupun saya tanam 3 batang di situ kan, udah cukup untuk 1 kali masak. Kalau mau ambil kangkung udah ada, mau ambil cabai ada, mau ambil serai ada, kunyit ada, terus tanaman-tanaman yang lain pun ada di situ. Karena dulu sudah ada 21 macam tanaman yang saya tanam itu. Nah, dengan kegiatan kawan-kawan IDEP ini, katanya saya ini dapat penghargaan karena juara 1, tapi saya tidak menginginkan itu sesungguhnya. Yang ilmu ini yang saya inginkan itu. Penghargaan apa nih Pak kalau boleh tahu? Kita dapat sertifikat lah dari kawan-kawan IDEP. Acara puncaknya kemarin ya? Iya, kemarin. Terima kasih itu dengan kawan, dihargai. Sebenarnya kita kan yang diharapkan itu ilmu. Ilmu, karena ini jariah ya, atau berkepanjangan, apalagi diajarkan nanti sampai anak cucunya. Nah, untuk program dari permakultur ini. Nah, untuk Ibu Orfa Rida Panda nih, bisa disampaikan Ibu kesannya, hal-hal yang paling berkesan yang didapatkan dari pelatihan dari rekan-rekan dari IDEP ini, Bu. Nama saya Orfa Rida Pandan dari Desa Kepala Gurung, Kecamatan Menteba, Dusun Bukit Sunan, kelompok swadaya kami mendapat juara 1 atas nama kelompok kami, Bukit Sunan Tangga Batu. Nah, itu nama kelompok kami. Bukit Sunan Tangga Batu. Oke. Nah, kesannya Bu, selama ini dilatih oleh rekan-rekan IDEP ini, bagaimana Bu kesannya? Setelah kami ada pelatihan dari IDEP, saya mengikuti pelatihan dari bulan 7 tahun 2004 sampai kini. Nah, jadi semenjak saya mengikut pelatihan, saya sungguh tertarik karena dulu walaupun sudah banyak yang aku tanam di dekat rumah, hampir 25 macam yang saya tanam di pinggir-pinggir rumah, di belakang. Saya tanam dari durian, nangka, pepaya, kelapa, ada ya tanaman bawah tuh, dari obat-obatan sampai ke bumbu-bumbu sayur, daun-daun sayur, lengkap di sisi rumah. Itulah saya sungguh tertarik, dan saya bawa kawan-kawan. Kadang-kadang kami bikin kelompok di kampung. Udah bikin kelompok kebun. Setelah itu sudah berhasil kebun kami, mengajak kawan-kawan lagi kelompok memasak. Dari hasil perkebunan yang dibina oleh dari rekan-rekan dari hasil perkebunan.
Terus untuk tadi juga disebutkan ada acara apa kemarin tuh Bang? Kemarin itu tanggal 21 ya kan? Tanggal 21 Mei 2025 itu kita semacam bikinkan pameran. Sebenarnya fungsinya itu biar sebagai etalase ya. Etalase dari produk-produk yang dari sisi jerih payah upaya teman-teman petani dampingan itu sudah sangat maksimal kita melihat. Nah, kita sudah dampingi sampai di langkah awal. Produk itu sudah bisa dimasak, diolah, diproduksi, dikemas dan disajikan gitu. Kita mau tampilkan bahwa ini loh di Kapuas Hulu di Kalimantan Barat, dari wilayah utara, tengah dan selatan kita sudah punya hingga 50 kelompok dengan produknya masing-masing. Produknya ini merepresentasikan potensi-potensi lokal yang ada di wilayah mereka masing-masing itu. Yang menarik tuh kita temukan selama ini ada jambu monyet ya. Jambu monyet. Jambu monyet itu kenapa kalau dengar cerita dari teman-teman petani gitu, dibilangnya kenapa kok namanya jambu monyet? Karena biasanya yang makan monyet. Dan dia banyak ditemukan di hutan ya. Dan itu dibiarkan saja gitu tumbuh dan banyak ditemukan di hutan dan tidak pernah dimanfaatkan. Ternyata setelah diajarkan cara berkebun yang mengikuti permakultur itu ya, diolah juga jadi produk pasca panen. Ternyata salah satu contoh produknya jambu monyet ini tuh bisa jadi produk yang cukup menarik banget. Diolah jadi apa aja Pak? Jadi selai ya? Sirup sama selai. Sirup sama selai. Nah, Hampasnya untuk selai, airnya untuk sirup. wih, mantap banget ya. Itu salah satu Kreatif contohnya. banget ya. Nah, untuk Ibu ini juara satu apa Bu kalau boleh tahu? Pertama kebun. Tentang perkebunan. Oke. Kedua juara satu juga kami bikin serbuk dari bubuk bawang daya dengan jahe. Nah, untuk produk ini apakah dijual Bu di pasaran? Baru kami bawa kemarin dipromosi ke sini. Mau kalau dapat penampungnya mau kami pasaran. Tapi sekarang di kampung pun sudah ada yang mau mulai beli. Nah, selain dari Bawang daya dengan jahe, kami ada bikin keripik singkong, keripik pisang, keripik jagung dari hasil tanaman kami sendiri. Itu mantap. yang kami bawa ke sini untuk kami promosikan. Sayangnya produknya kayaknya udah habis ya Bang ya. Maka tidak bisa ditampilkan nih untuk teman-teman di YouTube channel kita. Nah, untuk tahun depan apakah akan ada program yang sama deh Bang untuk pameran produk lokal ini? Kalau untuk tahun depan tentu kami di IDEP juga berharapnya bisa lanjut ke tahun depan. Tapi apapun itu programnya dan seberapapun panjang durasinya, biasanya kami di IDEP mendampingi teman-teman petani itu ya sama ya, karena masih pakai pendekatan permakultur juga. Justru inginnya memperkuat biar bagaimana petani ini bisa mandiri gitu. Jadi kalau misalnya harus lanjut tahun depan, kalaupun tidak juga nggak apa-apa. Harapan kami justru kalau bisa teman-teman petani itu sudah bisa mandiri dengan sendirinya gitu, tanpa harus bergantung atau berharap pada keberlanjutan program atau lain sebagainya gitu. Jadi tentu kalau harapan mau lanjut tahun depan, kita masih pengen. Tadi juga di hari ini kita baru saja evaluasi dan memang banyak harapan untuk terus didampingi. Tapi balik lagi, kalau kami berharapnya petani bisa mandiri gitu. Artinya kalau petani bisa mandiri berarti ya bisa dibilang kami sudah satu langkah lebih dekat ke visi dan misi kami, yaitu menciptakan masyarakat yang tangguh gitu. Tapi ya programnya ya. Nah, lanjut nih Bang, kita juga akan membahas tentang agroforestry. Nah, kira-kira agroforestry ini apa nih Bang? Agroforestry itu bahasa canggihnya kali kan. Kalau bahasa Indonesianya mungkin biasa dikenal sama wanatani. Wanatani, ya. Tadi mungkin Pak Yosep sebenarnya udah sedikit singgung tuh konsepnya. Ada strata atau ada ukuran, itu ada strata, bicara tanaman ya, bicara perkebunan tuh ada yang strata bawah, tengah dan tinggi.
Nah inilah kenapa disebut agroforestry, karena dia menyerupai forest kan, menyerupai hutan gitu. Bagaimana kita menampilkan apa yang biasanya ditemukan di hutan itu bisa direplikasi di apapun itu kebunnya, kebun pekarangan juga bisa gitu. Jadi seperti cerita Pak Yosep tadi, kebun pekarangannya beliau ada tuh vegetasi yang strata bawah, strata tengah sampai yang tinggi, dan itu ada di kebun pekarangan itu akan sangat baik tuh kalau mengikuti agroforestry juga permakultur. Karena juga sebenarnya baik agroforestry dan nanti bisa kita bahas lebih lanjut lainnya itu khusus di Kapuas Hulu ini kita coba pakai pendekatan yang regeneratif. Jadi pendekatan pertanian regeneratif berbasis permakultur. Regeneratif ini sebenarnya udah satu langkah lebih lebih hits atau lebih baru ketimbang kalau sering dengar istilah sustainability atau berkelanjutan. Nah, regeneratif ini sebenarnya sudah satu langkah di depannya, mencoba bukannya hanya berkelanjutan tapi bagaimana ketika itu dilakukan itu juga bisa memperbaiki yang ada di sekitar situ. Nah, agroforestry ini jadi salah satu upaya regeneratif yang oke sih. Kalau IDEP melihatnya ini oke banget diterapkan, dan Pak Yosep, Bu Pandan, dan teman-teman petani lainnya itu sudah sangat baik sih menurut kita melakukan itu bahkan di kebun pekarangannya sendiri. Sudah diterapkan semuanya ya Pak ya. Nah, sudah diterapkan, dan untuk tantangannya nih ya, boleh kita bertanya bersama Pak Yosep Unja. Tantangan saat menerapkan konsep Wanatani ini Pak, kira-kira apa saja Pak? Nah, kalau tantangan untuk melaksanakan konsep Wanatani memang pertama itu kan kita pasti agak kebingungan antara yakin dengan pribadi dan ragu-ragu. Tetapi setelah kita coba, rupanya itu mengasihkan. Karena apa? Karena kita bisa istilahnya itu mencampur semua tanaman. Karena tujuannya juga bukan karena tadi tanamannya itu kita tanam banyak aja, itu juga ada dampak yang positif di situ. Karena pertama, dia mengurangi hama. Karena hama itu tidak terfokus pada satu tanaman, karena tanamannya beragam. Itulah agro. Nah, lalu kedua, dia ada tingkatan tanaman, bawah, tengah, dan tinggi. Itu tujuannya yang tinggi itu bisa menjadi satu naungan, karena semua tanaman yang di bawah tuh belum tentu dia tahan langsung ke panas. Nah, itu yang dampak positifnya yang langsung. Nah, lalu kita sekarang itu sedang melaksanakan itu, dan harapan saya sudah juga konsultasi dengan beberapa kawan-kawan di desa. Ada 4 desa yang kita udah konsultasikan. Itu mereka sangat tertarik juga yang belum kita dampingi itu. Karena selain dari IDEP mendampingi, kami yang sebagai petani model juga ada kewajiban untuk mendampingi kawan-kawan yang belum mengenal itu konsep ini. Nah, itu ini terutama itu ibu-ibu PKK. Karena banyak program PKK yang dilaksanakan oleh desa itu. Sekarang desa kan cuma bagi polybag. Pemerintah daerah kan sekarang itu krisis ketahanan pangan katanya. Cabai, masalah cabai kemarin pun disampaikan tuh di aula tuh. Nah, pada sesungguhnya itu tidak ada istilah itu kita tuh kekurangan cabai sebenarnya. Kalau memang prinsip cara penanaman ini permakultur ini kita ya terapkan Wanatani ini. Karena lokasi yang tidak bisa kita tanami bisa kita tanami. Karena ada teknisnya. Itu tadi menggunakan segala tadi sampah-sampah itu kan menjadi menjadi pupuk. Jadi pupuk kita. Jadi bahan tanaman kita itu. Nah, ini kan kadang-kadang kan kita kalau nanam itu kita cangkul tanahnya, yang kebiasaan kita kan, cangkul langsung tanam situ, tanpa kita perhatikan tuh kesuburan tanah. Nah, dengan kawan-kawan IDEP ini kita diajarkan juga bagaimana sih melihat kondisi tanah itu. Kita diajar mengukur kesuburan tanah. Kalau tanah itu tidak subur, bagaimana memperlakukan tanah itu supaya bisa subur? Karena tanaman itu perlu makanan juga, Bu. Sama juga dengan kita manusia, walaupun mereka tidak bisa berbicara, gitu. Nah, ini ilmu ini yang sesungguhnya sebenarnya harus pemerintah desa itu juga menerapkan. Karena banyak alasan kawan-kawan itu, lokasi kami itu tandus, nggak bisa ditanami. Tanaman yang kami tanam tuh bibitnya tuh besar, sekali tanam menjadi kecil. Iya, karena dia kurang asupan, tidak ada makanan. Nah,
proses untuk membuat makanan tanaman ini yang ilmu yang perlu dipelajari, diajar. Nah, dan juga teknik yang perlu kita lakukan tuh jangan merusak alam. Kita harus bersahabat alam. Istilahnya tuh ramah lingkungan. Nah ini, dan tidak menggunakan apa itu bahan-bahan kimia. Nah seperti pupuk, racun hama. Karena kita diajar juga bagaimana membuat racun hama alami, pupuk alami. Nah itu yang mahal ilmunya ya. Memang itu kalau kita lihat selintas itu kan hal-hal yang sepele. Itulah saya bilang tadi, sebenarnya kawan-kawan IDEP itu mengingatkan sesungguhnya ilmu yang lama itu ditimbulkan kembali. Nah itu ilmu-ilmu nenek moyang kita dulu itu. Nah itu. Nah itu yang sebenarnya yang dapat kita pahami dari pelatihan ini. Lalu yang kemudian berkaitan dengan kebun-kebun yang besar, kebun karet. Nah biasa kita kan nanam perkebunan tuh karet kah atau koko. Kalau koko semua kan. Lalu kalau karet semua. Nah ketika karet itu harganya turun, tidak ada sesuatu yang bisa kita ambil untuk ekonomi kita. Maka dengan agroforestry, warna tani yang diterapkan, yang diajarkan oleh kawan-kawan IDEP ini, inilah yang kita pakai. Ketika karet itu ada masalahnya, ada koko yang melapis. Ketika koko itu apa tuh bermasalah, pemandak lancar apa semua, mungkin ada segala apa tuh nenas yang di bawah, ataupun tanaman-tanaman yang lain yang terata bawah tadi itu. Nah ini konsep ini yang sebenarnya sangat-sangat menarik kalau untuk saya. Tapi kan pemahaman setiap orang kan tidak sama. Kalau untuk saya itu oke, tapi untuk orang lain saya tidak. Istilahnya itu mengatakan demikian gitu, karena pemahaman masing-masing. Nah itu asalkan mau belajar ya. Iya. Ini memang ilmu yang mungkin bisa disebut sederhana, tapi ini ilmu yang sangat mahal ya, Bu, karena tidak semua orang tahu untuk pengetahuan tersebut. Nah kira-kira untuk di wilayah Bapak nih, produk apa yang Bapak tanam yang sampai sekarang masih terus panen nih Pak, produk unggulannya Pak? Kalau saya di halaman rumah itu yang produk unggulan awal saya itu kan jahe, cabe, terus serai, terus apa tuh daun ubi. Nah, ini kita buat pagarnya. Nah itu kalau daun ubi itu untuk konsumsi. Kalau jahe, serai sama kunyit itu kita juga jual ke pasar. Nah sebelum saya berangkat ke sini pun saya udah jual itu 5 kilo. Karena ada yang pesan. Nah sebenarnya di pasar Lanja itu mereka minta antarkan karena saya ada langganan 3 atau penampung sayur di sana. Saya ada langganan tempat sayur. Berarti panen terus ya Pak ya? Masya Allah. Nah sebenarnya itu memang nggak tahu nilai dari ekonominya tuh kecil Bu. Tapi itulah sesungguhnya ketahanan pangan kan. Betul. Hasil yang kecil ini bisa membantu kebutuhan di dapur itu. Betul. Ada terus ya Pak ya? Iya. Okay. Nah kalau untuk Ibu Orfarida ini produk unggulan di wilayah Mentebah atau di wilayah Ibu nih apa nih Bu? Yang kira-kira setiap hari atau secara berkala panen terus nih? Yang dipanen terus, pertama yang di dekat rumah. Nah, yang di dekat rumah pertama puri. Kedua pisang. Kalau sawit belum dipanen. Pepaya, next time ya Bu ya. Ya pepaya, kacang panjang, jahe, kunyit, bawang dayak, kunyit putih, temulawak yang hitam. Temulawak hitam. Untuk obat. Wow, baru saya dengar ada temulawak hitam ya. Ada. Nah ini bisa terus dikembangkan terus nih Bu ya. Ini obat herbal juga temulawak hitam ya. Dan juga untuk bawang dayak ini memang salah satu produk dari Kalimantan juga ya, Bang ya. Kunyit putih pun obat juga. Ini dijual per kilo atau diolah Bu? Dulu masih kami sampai sekarang masih kami jual per kilo. Nah, sekarang kami sudah mulai bawang dayak tuh sudah mulai bikin serbuk. Kunyit putih dengan temulawak tuh mau kami bikin serbuk, belum ada waktu. Tapi kami sudah berbincang-bincang mau bikin serbuk. Jadi ini bisa dijual, mencari pasarannya, semoga aja semakin berkembang ya Bu ya. Tinggal mencari penampungnya lagi. Oke. Nah, next kita nih bersama Bang Nando lagi. Bang, tadi sempat skip nih pertanyaan untuk
wilayah binaannya nih. Nah, ini kan baru 2 wilayah nih. Kira-kira untuk IDEP ini wilayah binaannya di mana-mana aja nih, Bang? Kalau untuk program yang sekarang berjalan, yang sudah mau closing ini sih sebenarnya, itu kalau di programnya sendiri kita bagi jadi 3 wilayah, Kak. Di wilayah utara, Pak Yosep ya di situ, wilayah tengah, sebenarnya ada wilayah selatan juga. Nah, setiap wilayahnya itu ada 3 desa. Kalau di utara itu ada desa Mensiau, Labian, sama Menua Sadap. Kalau di tengah itu ada desa dari Ibu Pandan ini, Kepala Gurung, Pinang Laka, sama Nanga Payang. Tuh. Kalau di selatan itu 3 desa juga, ada Pangeran, ada Setunggul, sama Nanganuar. Jadi 11 desa ini sebenarnya yang jadi target. Gitu. Cuman seiring berjalannya implementasi, kita nemu juga rekan-rekan petani dari 2 desa. Jadi akhirnya kita masukkan 2 desa penyangga. Itu di selatan ya, ada 1 ya. Selatan itu ada desa Bongkong. Terus di utara juga ada 1 itu Benua Martinus. Jadi total ada 13 sebenarnya yang ada kena intervensinya IDEP lah. Untuk rekan-rekan IDEP ini kira-kira ada berapa orang nih yang ditugas di Kabupaten Kapuasulu di Bang? Per desa ada 1. Per desa ada 1. Ditambah lagi per wilayah ada supervisornya 1. Jadi itu udah 9 tambah 3 udah 12, sama ada rekan 1 untuk admin gitu. Jadi ada timnya ada 14 yang di sini, yang di Kalimantan. Tapi karena sebenarnya IDEP kantornya berkantor kami dari Bali sebenarnya. Kantor kami di Bali. Kalau di Bali ya sudah dengan stafnya sendiri sekitar 20 sampai 30 orang lah di Bali. Terus program ini ya karena tadi ya cakupannya besar, 11 desa itu lumayan dalam kurun waktu 1 tahun lebih dikit. Jadi stafnya juga lumayan tuh. Apakah program ini, untuk IDEP ini akan terus membina di Kabupaten Kapuasulu, ataupun habis program ini akan pindah lagi ke wilayah yang lain nih, Bang? Ya, kalau di Kapuasulu sendiri tentu harapannya kami sih masih ingin terus mendampingi gitu. Cuman sudah didesain juga dari program. Tadi ya seperti Pak Yosep ini juga. Kan dalam pelatihannya, dalam peningkatan kapasitasnya memang kami menyasar para petani, hanya saja ada 2 kategori petani gitu. Ada petani model dan ada petani swadaya. Nah, petani model ini sebenarnya yang secara kapasitas juga kami dampingi untuk dapat memfasilitasi masyarakat atau petani lain di desanya. Sehingga ya, kalaupun nanti kita harus selesai di bulan Mei ini, sudah adalah kader dalam tanda kutip ya, kader-kader atau para petani yang punya tekad dan punya kemampuan untuk bisa meneruskan ilmu ini ke petani-petani lain di desanya atau bahkan di desa tetangga gitu kan untuk. Selanjutnya nih Bang Nando bisa sampaikan harapannya nih untuk Bapak Ibu para petani di Kabupaten Kapuasulu untuk pertanian berkelanjutan di masa depan, terutama di Kabupaten Kapuasulu ini, Bang. Ya, untuk teman-teman petani dampingan ya, teman-teman petani dampingan, tentu harapan kami itu untuk bisa terus Pak Bu menerapkan apa yang sudah kami bagikan, yang mana sebenarnya itu proses 2 arah sih, Kak. Kami juga belajar banyak, seperti biasanya juga kami turun ke wilayah-wilayah lain. Biasanya proses pelatihan itu 2 arah gitu. Kami mengajarkan sesuatu ke rekan-rekan petani, di saat yang bersamaan kami juga jadi tahu, karena setiap wilayah itu kalau pakai kacamata permakultur kan yang mau di-highlight adalah potensi lokal. Jadi kita selalu belajar hal baru juga. Pertama itu untuk terus haus ilmu, belajar terus, dan yang terpenting itu pasti untuk terus menerapkan dan memperluas lah, menyebarkan gitu. Hal-hal baik yang sudah kami sama-sama sharing ini, biar terus banyak yang menerapkan juga dan terus berkelanjutan, terus bisa ada dan eksis. Oke, baik. Nah, yang selanjutnya nih bisa disampaikan mungkin Pak Unja ataupun Ibu Ofarida, tentunya mimpi terbesar nih Bapak Ibu yang ingin capai sebagai petani. Silakan. Mungkin Pak Anju dulu. Ya, kalau saya, harapan saya yang terbesar sebenarnya dengan sudahnya kita tuh dilatih oleh kawan-kawan IDEP. Jadi ilmu ini bisa diadopsi oleh desa. Karena yang paling dekat dengan masyarakat itu adalah desa.
terutama ibu-ibu PKK-nya. Nah, karena sebenarnya saya sedih juga sebenarnya kalau PKK itu tidak jalan. Karena saya dulu pun sudah lama juga di kantor desa. Karena kebijakan itu selalu gagal karena karena yang penentu itu kan kepala desa. Nah, itu yang harapan saya supaya ketahanan pangan ini bisa muncul. Nah, itu karena nanam cabai aja repot. Desa padahal sesungguhnya itu kan mudah. Nah, itu yang harapan saya. Nah, lalu yang kedua, harapan kita juga, terutama kepada kawan-kawan IDEP, memang sesungguhnya ilmu sudah disampaikan dengan kami. Mungkin ilmu bertani kita udah pahami, tetapi pasaran kami memang betul-betul perlu dibantu. Karena sekarang tuh zaman teknologi, seperti umur-umur kami ini, masalah teknologi itu sangat kurang. Nah, tentunya mereka juga harus istilahnya tuh menyeret anak-anak muda ke depan tuh bagian pasaran itu. Baik, Ibu Ofarida, silahkan disampaikan harapannya, Bu. Harapan dari saya, semoga kawan-kawan yang ada di kampung, yang sekampung dengan saya, meningkatkan usaha perkebunan. Yang tidak ada tanah, yang bilang tidak ada tanah tempat lahan berkebun, diusahakan di dekat rumah pun jadi. Itulah harapan saya. Karena rombongan IDEP yang sudah melatihkan kami di kampung sudah berusaha dari jauh supaya meningkatkan kegiatan di kampung. Tidak mau cari sayur minta ke tetangga satu. Mau masak sayur minta dengan yang tetangga dekat rumah. Cabai aja biasa kan mau minta. Padahal nanamnya tidak susah. Nah, semoga lah dari baik saya maupun kawan-kawan saya yang di kampung meningkatkan penanaman di dekat rumah, baik yang bikin untuk sayur ataupun yang mau dijual untuk obat-obatan, silakan menanam. Itulah harapan dari saya. Dan juga harapan dari saya semoga rombongan IDEP nanti tahun-tahun yang akan datang lebih dekat lagi membina kami. Itu aja dari kami. Amin. Terima kasih. Yang terakhir, ada yang mau disampaikan lagi nih, Mang Dando? Silahkan. Ya, tadi juga ya itu cukup penting. Kalau dari Ibu Pandan bilang kan harapannya simple gitu, yang aku tangkap ya Bu, tanam aja dulu gitu. Tanam aja dulu. Semua bisa dimulai kalau ya tanam aja dulu gitu, harus berupaya tanam. Sama betul juga yang Pak Yosep tadi sampaikan ya. Di awal juga sudah sempat saya garis bawahi itu Kak. Kita sejauh ini sudah bisa dikatakan mengantar Bapak Ibu rekan-rekan petani ini ke tahap awal sebenarnya. Jadi walaupun sudah jadi produk, ada kemasannya, ada labelnya, tapi itu masih tahap awal banget. Kemarin di pameran juga kan ada lokakaryanya. Menemukan juga rekan-rekan petani ini dengan produk-produknya masing-masing itu dengan beberapa stakeholder gitu, beberapa kedinasan. Dan memang betul dikatakan untuk ini bisa jadi produk yang lebih proper atau lebih mantap gitu, memang ada banyak hal yang perlu dilanjutkan di situ. Contohnya kadaluarsanya, terus PIRT-nya, BP POM-nya misalnya. Dengan dokumen-dokumen ini, dengan sertifikat-sertifikat ini, mungkin produk-produk dari 50 ya, bukan angka yang kecil, 50 kelompok yang sudah ada ini bisa lebih kuat, bisa mendapatkan pasarnya sendiri, dan jadi bisa meningkatkan lah ekonomi petani di sini, bersamaan yang mana peningkatan ekonomi itu tidak merusak lingkungan yang ada gitu. Itulah tambahannya. Baik, terima kasih nih Bang Nando dari IDEP Indonesia ya Bang ya. IDEP, Yayasan IDEP Selaras Alam. Yayasan IDEP Selaras Alam. Dan juga ada Pak Yosep Unja dan juga ada Ibu Ofarida Pandan. Terima kasih atas kehadirannya dan tentunya sukses selalu nih. Tentunya bisa selalu bermanfaat
untuk Yayasan IDEP dan juga untuk para petani semakin sukses nih untuk melakukan berbagai programnya. Baik, untuk rekan-rekan Interaktif Podcast demikianlah di hari ini, dan juga tentunya untuk teman-teman semua, semoga informasi yang kami bagikan ini bermanfaat untuk Anda semuanya, dan boleh kita bareng-bareng salam interaktif ya. Baik, terima kasih dan salam interaktif. Dah.